Kalau kamarmu masih berantakan, jangan mikirin negara. Dengar kalimat itu beberapa waktu yang lalu. Waktu itu aku lagi ngopi di kedai kopi yang namanya aku lupa. Nggak penting lokasinya di mana karena fokus obrolan kali ini soal kalimat yang tadi. Kita bahas obrolan ini sambil ngopi dan nunjukin arah lokasinya ke teman-teman, biar nggak nyasar. Perjalanan dimulai dari arah Jalan Dompak ke Simpang Stisipol, kemudian pas sampai Simpang Stisipol, belok kanan ke arah Jalan Raja Haji Fisabilillah. Lurus terus, nanti bakal jumpain pom bensin di kiri jalan. Habis itu lurus terus sampai jumpain kedai kopi yang namanya kedai kopi 899, teman-teman. Di kedai kopi ini kita bakal bahas perihal kalimat yang menyatakan bahwa apabila kamarmu masih berantakan, jangan dulu mikirin negara. Kalimatnya menggelikan ya. Obrolannya biar tambah enak dan nggak ngantuk, baiknya pesen dulu secangkir kopi O plus air mineralnya ya, biar nggak haus. Soalnya minum kopi O tuh kayak makan nasi. Habis makan nasi haus, habis minum kopi O haus juga. Mari kita obrolin teman-teman. Penting atau tidak pentingnya obrolan ini tergantung waktu dan kebutuhan kita juga. Jadi misalnya teman-teman lagi longgar waktunya dan nyimak video ini, mungkin bakal lebih dapet feel-nya. Kalau lagi sibuk biasanya nggak perlu dengerin. Jangankan dengerin apa yang disampaikan ini. Sebagai sebuah kegiatan yang sekunder, orang kadang-kadang waktu ada pesan di WhatsApp aja bisa nggak sempat baca kalau lagi sibuk. Kalimat yang tadi bikin aku jadi berpikir tentang perubahan dan tanggung jawab seorang manusia, teman-teman. Kita bahas dulu soal perubahan dalam skala yang besar, yaitu perubahan politik sebuah negara. Apa yang perlu dikhawatirkan dari seorang warga negara? Tentu perubahan politik yang sering dilakukan di pemerintahan. Ambil aja contoh kebijakan yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melihat fenomena perubahan politik itu, kira-kira apa yang perlu dikhawatirkan oleh seorang warga negara, lebih tepatnya bagi rakyat jelata? Tentu yang dikhawatirkan adalah tidak tercukupinya kesejahteraan masyarakat karena perubahan politik yang sedang terjadi. Lalu bagaimana seorang rakyat jelata yang tidak melek politik bisa memiliki kesimpulan bahwa manuver politik yang dilakukan oleh elit politik itu dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan kehidupannya? Pasti dari berita yang disiarkan di media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Bisa juga berita itu sampai dari mulut ke mulut di kedai kopi. Karena kedai kopi adalah forum untuk berliterasi bagi sebagian orang, jadi wajar-wajar aja berita politik itu dibicarakan orang di kedai-kedai kopi. Pada dasarnya nggak mungkin seorang rakyat jelata yang tidak memahami bagaimana strategi politik elit di pemerintahan bekerja. Seorang awam pasti akan melihatnya hanya dengan mengukur dari hal-hal yang sangat sederhana. Yang paling sederhana adalah mengukur dari nilai kesejahteraan hidup mereka sendiri, melihat dari kemampuan daya beli mereka. Ada atau tidak lapangan kerja yang mereka dapatkan di lingkungan mereka? Terpenuhikah kebutuhan sandang, pangan, dan papannya? Kalau di antara yang disebutkan barusan tidak terpenuhi, maka sudah jelas orang awam pasti akan berasumsi bahwa manuver politik elit itu tidak baik, menyengsarakan, atau banyak kalimat-kalimat sejenis yang dapat digunakan untuk bisa menggambarkan bagaimana keadaannya. Akhirnya, pada tingkat yang paling dasar sekalipun, akan muncul rasa kepedulian pada hati anak bangsa. Merdeka. Pertama yang dilakukan seorang awam pasti akan mendengar dari media atau berjumpa dengan orang lain yang membicarakan soal informasi politik yang terbaru. Dengan adanya informasi itu, tentu seseorang akan meresponnya dengan berbagai cara. Ada yang biasa-biasa aja, ada juga yang peduli hingga ada perdebatan sengit. Nah, di tengah perdebatan itu ada seorang yang nyeletuk. Kamu kamarnya udah rapi apa masih berantakan? Tiba-tiba hening. Ya nggak berantakan juga, nggak rapi-rapi amat juga. Seolah kalimat itu membuat suasana jadi pecah di tengah perdebatan sambil
Berpikir apa hubungannya antara politik negara dengan kamarku yang berantakan. Gak lama kemudian aku dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing teman-teman. Aku jaga cloning, Mas Bowo dan Bang Abi pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, aku masih kepikiran karena penasaran soal adegan di kedai kopi tadi. Poinnya adalah kepedulian. Kalimat lengkapnya adalah jangan ngurusin negara kalau kamarmu masih berantakan. Pertanyaannya adalah apa hubungannya antara kamar dan negara? Ternyata setelah aku pikir-pikir sambil membuat analogi negara dengan menggunakan sebuah kamar tidur, aku ibaratkan kamar tidur ini adalah sebuah negara. Di kamar ini ada berbagai macam barang yang memiliki fungsi-fungsi tertentu yang berbeda antara satu barang dengan barang yang lainnya. Misalnya ada lantai yang berfungsi sebagai alas di mana kamar itu berdiri tegak sampai bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Apabila kamar ini lantainya kotor, maka kewajibannya adalah membersihkannya dengan baik dan benar. Kemudian ada lemari yang isinya adalah pakaian. Pakaian yang ada di dalamnya tentu bermacam-macam. Ada pakaian untuk bekerja, ada pakaian untuk jalan-jalan, ada juga pakaian untuk di rumah, ada juga pakaian untuk kegiatan non-formal. Semua itu harus dimanajemeni dengan sangat baik karena apabila tidak, maka baju yang banyak itu akan berantakan. Salah satu alasan kenapa berantakan adalah karena tidak menggunakan manajemen waktu dengan baik. Waktu yang tersisa disia-siakan dengan mengerjakan sesuatu yang secara konseptual adalah termasuk golongan kegiatan yang sekunder. Padahal baju di dalam lemari adalah soal primer, tapi kadang manusia lebih berfokus ke soal sekunder. Biar bagaimanapun, baiknya soal sekunder itu suatu saat pasti dipengaruhi juga oleh soal-soal primer. Misalnya, aku adalah seorang aktivis dan kegiatanku banyak sekali. Aku sampai nggak sempat untuk merapikan baju di dalam lemariku sendiri. Suatu saat waktu ada acara, pasti aku memiliki kekurangan, yaitu nggak bisa menemukan baju yang seharusnya aku gunakan dalam acara sekunder tertentu. Padahal acara yang akan aku hadiri itu adalah acara penting, yang kebetulan waktunya mendesak. Apabila aku tidak menggunakan baju itu, maka masa depanku akan sangat dipengaruhi olehnya. Sepertinya contoh baju tadi adalah sesuatu yang sangat sederhana, tapi apabila semakin dikaji lagi, akan banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari hakikat penggunaan baju itu sendiri. Dan kelak hal itu akan berpengaruh pada skala yang lebih besar, yaitu sebuah negara. Pembahasan ini nggak akan habis di kedai kopi ini, teman-teman. Jadi besok kita bakal ngopi di kedai kopi yang lain sambil membahas soal kamar dan negara yang belum tuntas ini. Kita jumpa lagi ya di kedai kopi yang selanjutnya.